Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata akan memutuskan wajib militer BTS pada Desember. Kementerian Budaya, Olahraga, dan Pariwisata akan memutuskan wajib militer BTS pada bulan Desember. Pada tanggal 5 Oktober, Menteri Park Bo-kyung berbicara tentang masalah dinas militer BTS pada inspeksi Parlemen Majelis Nasional terhadap administrasi. Selama pemeriksaan, anggota People Power Party Kyung-ho mengajukan permintaan untuk secara aktif meninjau dinas militer BTS. Menteri Park menyatakan, pendaftaran anggota JIN akan ditetapkan pada bulan Desember, sehingga Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata akan menyelesaikan sikap kami sesegera mungkin. Dia melanjutkan, kami sedang meninjau masalah ini secara komprehensif dengan melihat pada aspek yang berbeda, termasuk fakta bahwa pertahanan nasional adalah tugas suci. Dinas militer adalah simbol keadilan. BTS telah membuat Korea dikenal sebagai wajah kultur Korea dan menciptakan dampak ekonomi yang besar. Masalah kesetaraan antara artis populer seperti BTS dan mereka yang berlatih seni rupa, efek pada grup ketika salah satu anggota wajib militer, opini publik dan opini pria berusia 20-an, dan banyak lagi. Jin adalah anggota tertua BTS dengan usia 29 tahun dan menurut Undang-Undang Dinas Militer, ia harus mendaftar di militer awal tahun depan. Tapi kalau Undang-Undang Dinas Militer yang tertunda disahkan oleh Majelis Nasional, BTS tidak akan diwajibkan untuk melayani. Akankah BTS dijamin waktu untuk berpromosi bahkan kalau mereka mendaftar di wajib militer? Laporan berjudul Langkah-langkah Meningkatkan Sistem Kepegawaian Seni dan Olahraga ini disiapkan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata dan dilaporkan ke kantor Presiden Bidang Sosial pekan lalu. Disebutkan kementerian mengikuti instruksi kantor kepresidenan untuk mengkaji rencana penataan ulang sistem agar sejalan dengan isu keadilan. Satu proposal adalah untuk menghapus sistem dinas militer seni dan olahraga saat ini dengan dua proposal untuk mempertahankan sistem tetapi memperkuat keadilan. Konten terkait BTS dimasukkan dalam kedua rencana tersebut. Usulan pertama adalah membuat unit seni dan olahraga sehingga individu dapat mempertahankan keterampilan yang diperlukan setelah mendaftar meskipun sistem itu dihapuskan atau untuk memperluas layanan seni dan musik militer seperti kegiatan band militer dan membuat acara baru. Dalam hal 7 anggota BTS mendaftar, ada proposal terpisah untuk mengizinkan para anggota melakukan perjalanan ke luar negeri sementara dan mengizinkan mereka untuk tinggal di luar unit selama sekitar 120 hari per tahun. Selain itu, proposal tersebut menyarankan agar para anggota diizinkan untuk mengadakan kegiatan promosi online dan offline, termasuk konser di Korea dan luar negeri, menghadiri upacara penghargaan dan penampilan siaran. Tapi, laporan tersebut juga menyarankan agar kelompok itu dibatasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat umum seperti acara Busan Expo. Yang kedua, lagu viral Jin Super Tuna digunakan sebagai lagu latar di KBS News. Korea Selatan masih belum bisa melepaskan lagu viral Super Tuna yang dirilis Jin sebagai kejutan menyenangkan di hari ulang tahunnya yang terakhir untuk membuat para penggemarnya tersenyum. Setahun sebelumnya ia merilis lagu berat berjudul Abyss yang juga merupakan hadiah untuk penggemar. Sementara Super Tuna adalah jenis musik trot yang super catchy, energik, dan komedi. Dalam lagu Abyss, Jin menjadi idola Korea pertama yang menyanyikan tentang perasaan kelelahan. Kedua lagu tersebut diciptakan dan ditulis oleh orang yang sama. Rentang musik dan vokal yang dimiliki Jin membuat banyak orang mengapresiasinya. Abyss dan Super Tuna oleh Jin keduanya dicap sebagai suara populer di TikTok. Jangkauan dan fleksibilitas Kim Sok Jin sebagai penyanyi. Banyak karakter dan maskot terkenal bergabung dengan tantangan ini. Bahkan cabang pemerintah Korea berpartisipasi dalam kegilaan Super Tuna. Begitu juga dengan perusahaan besar Korea. Dunia selebritas masih menari dan bernyanyi untuk itu dan banyak variety show populer. Popularitas dan pencapaian Super Tuna disiarkan di semua saluran TV News Korea. Super Tuna kembali diputar di variety show Korea Selatan dari TVN Amazing Saturday. Ini sangat sukses sehingga orang sering menggunakannya untuk peringkat TV. Tidak ada artis yang membuat pemerintah mereka mengikuti tantangan tarian mereka sendiri kecuali ketika Jin merilis Super Tuna. Berita, kantor pemerintah, maskot, sekolah, klub, kartun, game, dokumenter, kedutaan dari bayi hingga kakek nenek, Super Tuna ada di mana-mana bersama semua orang. Hampir setahun penuh telah berlalu, tapi Korea Selatan masih tidak bisa melupakan hit yang menarik ini. Minggu lalu, KBS News menggunakan Super Tuna sebagai musik latar untuk video tentang ikan tuna besar yang ditangkap. Tak ayal, banyak penonton yang menari mengikuti irama energik yang diciptakan Jin.
3. BTS akhirnya mengungkap video di balik layar dari kunjungan bersejarah mereka ke Gedung Putih. BTS terus menulis sejarah baru bagi industri K-pop saat mereka diundang untuk berbicara dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih pada Mei lalu. Mereka adalah artis K-pop pertama dan mungkin satu-satunya grup yang diundang ke Gedung Putih. BTS bergabung dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih untuk membahas kejahatan kebencian anti-Asia dan merayakan bulan warisan penduduk asli Hawaii atau Kepulauan Pasifik Asia, Amerika, dan penduduk asli. Para anggota dengan indah berbicara tentang pentingnya keragaman dan inklusi, menyebarkan pesan harapan dan kepositifan di seluruh dunia. Saat BTS terlihat bertemu dengan Presiden Joe Biden benar-benar menjadi momen yang luar biasa bagi para penggemar dan netizen Korea. Sekarang, aksi K-pop global membawa penggemar ke balik layar dari momen bersejarah itu dan merilis video di balik layar di saluran YouTube resmi mereka. Dalam salah satu momen, Jimin kaget dengan sesuatu yang tak terduga saat bertemu Presiden Joe Biden. BTS menerima pujian yang luar biasa ketika mereka mengunjungi Gedung Putih untuk memberikan pidato penutup perayaan Asia Amerika, Native Hawaiian, dan Pacific Islander Heritage Month. Dalam pidato mereka kepada wartawan di konferensi pers, Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre dan pertemuan mereka dengan Presiden Joe Biden, BTS menyentuh topik-topik penting seperti kejahatan kebencian anti-Asia dan pentingnya keragaman dan inklusi. Pejabat Gedung Putih melalui Teen Vogue mengatakan, BTS sangat vokal tentang kebencian yang terjadi di Amerika. Kami telah melakukan acara sepanjang bulan dengan banyak tokoh Asia Amerika terkemuka. Ini hanyalah salah satu untuk menutup bulan dengan seseorang yang dipuja oleh orang Asia di seluruh dunia, terutama orang Asia di Amerika. Representasi penting di layar, mereka ditampilkan secara mencolok di podium dan bersama presiden. Kupikir itu adalah sesuatu yang hebat bagi kaum muda di seluruh negeri untuk melihat orang-orang Asia terwakili di Gedung Putih, kata pejabat Gedung Putih. Netizen memuji BTS tidak hanya karena pidato mereka yang fasih dan penting, tapi juga karena alasan mereka menerima undangan dan terutama fakta bahwa BTS membayar sendiri perjalanan itu. Dan BTS juga secara langsung dipuji oleh Presiden Joe Biden atas pesan yang mereka bagikan dengan fanbase besar mereka. Pengamatan di belakang layar baru-baru ini tentang waktu BTS di Gedung Putih membuktikan betapa seriusnya grup ini mengambil posisi mereka sebagai duta besar, menyempurnakan setiap detail penampilan mereka, dan V dan Jungkook bahkan berusaha mengurangi stres dengan membuat sandiwara mereka sendiri. Selain jumpa pers, Jimin mengaku juga gugup bertemu Joe Biden. Saat berbicara dengan J-Hope, Jimin menjelaskan bahwa dia bisa memahami Joe Biden saat mereka duduk dan berbicara. Joe mengatakan, Jimin tidak tahu harus berbuat apa. Jimin menjawab, tapi ketika dia berbicara sambil duduk, dia berbicara lebih lambat sehingga aku bisa sedikit memahaminya, jadi aku hanya mendengarkannya. Tapi begitu mereka berdiri untuk berjabat tangan, Jimin terkejut dengan seberapa tinggi presiden itu. Jimin mengatakan, tapi selama jabat tangan, kita dekat seperti ini. Joe berkata benar, Jimin mengatakan dia juga sangat tinggi. Tapi terlepas dari kegugupan, BTS melakukan perjalanan yang fenomenal dengan membagikan pesan mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.